Cadas, Partai Umat diprediksi tidak lolos ke parlemen oleh pengamat, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Umat merupakan partai kedua yang didirikan oleh Amin Rais setelah sebelumnya ia sukses mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai ini bisa dibilang mirip-mirip dengan PKS, yakni menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Diketahui partai ini dibentuk pada 2021 silam dengan slogan "Lawan kezaliman, tegakkan keadilan". Pertanyaannya, apakah betul Partai Umat didirikan untuk melawan kezaliman serta menegakkan keadilan? Tidak, Ferguson. Karena kalau Amin Rais memang benar pejuang keadilan, gak akan mungkin dia menerima aliran dana kasus korupsi pengadaan Alkes yang melibatkan ex-Menkes Siti Fadila Supari kala itu. Yang ada justru Amin ingin balas dendam kepada besannya sendiri Zulkifli Hasan. Karena pada 2020 silam, ia didepak oleh Zul secara halus dari PAN. Dengan mendirikan Partai Umat, Amin berharap seluruh simpatisan dan mayoritas kader PAN pindah ke partainya tersebut, sehingga PAN kehilangan suara dan terancam jadi partai gurem. Jadi bagi mantan ketua MPR itu, Partai Umat gak berkembang gak masalah, yang penting PAN bisa hancur sehancur-hancurnya. Terbukti sampai saat ini partai yang hendak menampung kelompok 212 tersebut tidak punya kontribusi apa-apa untuk umat. Yang ada malah sibuk nyerang pemerintah, seolah mereka yang paling paham soal negeri ini. Di samping itu bukti lain kalau Partai Umat gak serius mau ngurus umat adalah partai ini lebih identik partai keluarga daripada Partai Umat. Perhatikan saja pengurusnya. Ketua Ridho Rahmadi, menantu Amin Rais. Ketua Majelis Syuro Amin Rais. Anggota Majelis Syuro Hanafi Rais, putra Amin Rais, dan anggota Majelis Syuro yang lain, Tasnim Rais, merupakan putri Amin Rais. Jika melihat nama-nama itu kurang cocok, rasanya partai yang didirikan oleh Mbah Amin tersebut diberi nama Partai Umat. Namun lebih cocok menjadi Pakar, Partai Keluarga Amin Rais. Lawang nama pengurusnya pakai Rais semua. Akibat dari semua kesalahan itu, Partai Umat diprediksi tidak lolos ke Senayan oleh pakar atau pengamat politik. Dan yang memprediksi itu bukan pengamat kaleng-kaleng seperti Henry Satrio, melainkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro. Peluang partai baru atau Partai Umat tidak besar karena memperebutkan jumlah yang sama, kecuali jumlah partai Islam tidak banyak, tidak prospektif, ujar Siti dengan nada seperti tanpa bersalah. Jadi, fenomena empiris bahwa partai baru tidak mudah mendapatkan kursi di DPR RI. Kalaupun dapat yang di daerah provinsi, kabupaten atau kota DPRD lolos. Lanjutnya lagi, mak jelap. Kalau dipikir-pikir, apa yang disampaikan oleh Siti tersebut ada benarnya juga sih. Ada banyak data dan fakta pendukung yang bisa menguatkan prediksinya itu. Pertama, partai ini kan ingin mengambil ceruk suara dari kalangan Muhammadiyah yang sebelumnya dikuasai oleh PAN. Harap maklum, Wan Amin kan salah satu tokoh Muhammadiyah, sehingga ia merasa masih punya pengaruh di kalangan ormas yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada sambutan hangat dari warga Muhammadiyah dengan hadirnya Partai Umat tersebut. Kedua, Partai Umat juga berusaha menjadikan kelompok 212 sebagai basis masanya, namun gagal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Amin Rais pernah dekat dengan kelompok 212. Puncaknya ia dipilih menjadi ketua Dewan Penasihat kelompok pendemo itu. Nah, umat Munaslimin inilah yang hendak dijadikannya pemilih Partai Umat. Ketua PA212 Slamet Ma'arif malah mengatakan enggan bergabung dengan partai itu, apalagi menjadi bagian organisasi sayapnya. PA212 tidak akan menjadi underbow atau organisasi sayap partai manapun, ujar Slamet yang secara tidak langsung mengandaskan harapan Amin. Dan ketiga, belum juga dapat umat, Partai Umat sudah ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Sebagai contoh, Agung Mozin yang notabene pendiri partai tersebut sudah cabut dari Partai Umat. Kemudian si pengancam Tuhan pakai puisi Nenowarisman juga sudah mengundurkan diri dari partai berlambang bintang itu. Sedangkan kader di daerah jangan ditanya lagi, karena sudah banyak banget yang mengundurkan diri dari Partai Umat. Pertanyaannya,
Kenapa mereka mundur secara berjamaah dari partai besutan Amin Rais tersebut? Jelas karena harapan tidak sesuai kenyataan. Dari penjelasan panjang lebar ini, artinya apa? Perjuangan Amin Rais dan keluarganya akan sia-sia. Waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang selama ini dicurahkan untuk membesarkan Partai Umat bakal jadi mubazir semua. Ujung-ujungnya malu sekeluarga. Ingat lagi pesan Gus Dur kalau Amin Rais itu tidak lebih dari seorang gelandangan politik. Bagaimana menurut Anda? Breaking news, ceramah UAS ditolak lagi dan batal digelar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah ditolak oleh berbagai macam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tablik akbar yang rencananya menghadirkan Ustadz Abdul Somad atau UAS akhirnya batal. Pembatalan dilakukan oleh panitia dalam rapat koordinator atau rakor yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Kutorajo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Rabu malam 13 Juli 2022. Dalam daftar hadir yang beredar di WhatsApp, hadir dalam rakor antara lain adalah Panitia Tablik Akbar, Kapolres Purworejo dan Dim 0708, Ketua FKUB, Ketua PCNU Kabupaten Purworejo, Ketua PD Muhammadiyah Purworejo, Ketua Fatwa MUI Purworejo, Forkopimjam, dan lainnya. Dialog dimoderatori oleh Ketua FKUB dan sambutan utama dari Ketua MUI Kabupaten Purworejo. Menurut Camat Kutoarjo, Galuh Bakti Pertiwi, panitia tablik akbar secara legowo menyatakan tablik akbar di Masjid Al-Izhar Alun-Alun Kutoarjo itu batal. Mereka juga akan segera membubarkan kepanitiaan. Galuh mengapresiasi kelapangan dada panitia tablik yang sedianya akan diadakan pada tanggal 16 Juli malam tersebut. Camat dan Forkopimjam Kutoarjo selaku pemangku wilayah mengapresiasi hasil keputusan dialog yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pada prinsipnya, Forkopimjam mendukung terciptanya kondusivitas wilayah, kata Galuh pada Kamis 14 Juli 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, berbagai spanduk penolakan kedatangan UAS dipasang di tempat-tempat strategis dengan alasan bahwa UAS sering memberikan ceramah provokatif dan diduga menjadi pendukung kelompok sebelah. Selain itu, pernyataan sikap menolak juga disampaikan pula oleh Persatuan Para Gus dari berbagai pondok pesantren ke Kapolres Purworejo beberapa waktu lalu. Kewarasan, kata itu harus dimiliki oleh setiap manusia, apalagi di tengah zaman yang serba tidak pasti seperti sekarang. Sama di mana gempuran paham ekstrem dan radikal semakin masif, zaman di mana para pendakwah agama semakin banyak menyebarkan kebencian terhadap pemeluk agama lain. Sama di mana yang katanya ulama bukan malah menjadikan dirinya sebagai panutan, malah jadi objek hujatan. Sebelumnya, salah satu yang memiliki kewarasan itu adalah warga Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Sekelompok masyarakat yang mengklaim diri sebagai warga perumahan Citra Indah City ini tidak sudi penceramah yang ditolak masuk Singapura itu datang dan mengisi acara tablik akbar yang sedianya digelar pada 17 Juni 2022 lalu. Dalam video yang diunggah pertama kali oleh akun Twitter Dewi011 itu, nampak beberapa orang yang berdiri berjejer. Salah satu di antara mereka terdengar lantang membacakan sikap warga setempat atas kedatangan Abdul Somad. Pria itu mengatakan warga perumahan Citra Indah City Jonggol Bogor tidak ingin Abdul Somad berceramah di tempat mereka, lantaran khawatir kedamaian antar warga yang sudah susah payah dijaga selama ini rusak seketika hanya karena materi ceramah yang cenderung provokatif. Alhamdulillah, warga Jonggol benar-benar waras dan dewasa. Sudah sepatutnya kehadiran sosok karismatik dan rupawan bernama Abdul Somad Batubara itu ditolak. Semoga akan secara bertahap diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Melihat sepak terjangnya, tidak heran jika warga masyarakat mulai sadar bahwa sebetulnya seorang Abdul Somad tidak patut disebut ustadz, apalagi ulama alias orang yang berilmu. Karena ilmu agama yang dimilikinya yang seharusnya dibagikan kepada umat sebagai pembelajaran tentang akidah agama Islam, justru digunakan sebagai sarana menyebarkan kebencian kepada yang berbeda agama. Oleh Abdul Somad, agama hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit. Bahkan yang membuat Singapura menolak Abdul Somad adalah kesempitannya dalam memahami arti jihad yang menghalalkan bundir.
kemudian menyebutkan adanya jin kafir dalam salib menyebabkan polemik di dalam negeri, khususnya bagi umat Kristen dan Katolik. Tapi masih banyak yang membela Abdul Somad dengan dalih itu adalah akidah yang tertulis dalam Al-Quran. Tapi semakin kesini, hari ini banyak masyarakat, khususnya umat Islam yang mulai sadar bahwa Abdul Somad adalah toksik dalam kebinekaan. Ia yang sengaja ingin mempolarisasi warga Indonesia berdasarkan agama. Hal inilah yang sejatinya merusak citra Islam dari dalam. Semoga dengan adanya penolakan secara terus-menerus bisa menyadarkan Abdul Somad bahwa cara ia berdakwah memang salah. Kalau semakin banyak yang menolak Abdul Somad, berarti job manggungnya akan semakin berkurang. Secara otomatis akan mengganggu kehidupan Abdul Somad beserta anak istrinya secara finansial. Kalau dia masih ngeyel dengan prinsipnya dan ternyata tidak ada satupun orang yang mengundangnya untuk manggung, biarlah dia makan uang miliaran hasil dari ngumpulin donasi untuk pembelian kapal selam. Setuju? Begitulah kura-kura.